Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Riesta Alika, Prodi Statistika Angkatan 2020, Universitas Riau. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Pancasila mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu hakikat sila-sila Pancasila, yang dimana materi-materinya meliputi: pertama, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Kedua, pengertian hakikat. Ketiga, makna hakikat sila-sila Pancasila. Yang keempat, hakikat sila-sila Pancasila. Kita masuki materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Arab, dan juga kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala hal yang ada sebab, asal, dan ada hukumnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan suatu tindakan dalam pengambilan keputusan yang bijaksana, serta suatu ilmu yang berupaya untuk menemukan kebenaran mengenai hakikat sesuatu yang ada melalui pengoptimalan kemampuan akal dalam sebuah persoalan. Nah, lalu apa sih kaitannya antara filsafat dan Pancasila? Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai dari sila Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi suatu dasar sebagai bentuk pemikiran terhadap bangsa ini. Nah, Pancasila juga menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Kita masuki pengertian hakikat. Kata hakikat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haqq, yang berarti kebenaran. Nah, kata ini diserap oleh bahasa Indonesia menjadi suatu kata hak yang memiliki arti kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Secara etimologis pula, kata hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna dasar dari sesuatu, kondisi, atau pemikiran. Selanjutnya, kita kaitkan antara hakikat dan sila-sila Pancasila. Makna hakikat terkait sila-sila Pancasila itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Kita masuki makna Pancasila dalam kaitan hakikat abstrak. Hakikat abstrak atau disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Hakikat abstrak pada sila-sila Pancasila menunjukkan kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya, Pancasila terdiri dari kata-kata dasar seperti Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Selanjutnya, hakikat pribadi. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat-sifat khusus. Hakikat pribadi Pancasila menunjukkan pada ciri khusus sila-sila yang ada dalam Pancasila pada bangsa Indonesia, sehingga dapat membedakannya dengan negara-negara lain. Nah, hakikat pribadi Pancasila ini merujuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang terdapat dalam bangsa Indonesia, yang meliputi seperti adat istiadat, keberagaman agama, kebudayaan daerah, serta nilai-nilai, sifat, dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia, sehingga dapat membedakannya dengan negara-negara lain. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada terus pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut dengan kepribadian, atau lebih konkretnya disebut dengan kepribadian Pancasila. Selanjutnya, makna Pancasila dalam hakikat konkret. Hakikat konkret bersifat nyata, sebagaimana dalam kenyataannya.
hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nah, lalu hakikat konkret dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan bangsa, bernegara, Indonesia sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, waktu yang kita lakukan saat ini. Nah, kita masuki hakikat setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama, yaitu Pancasila pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini merupakan bentuk keyakinan bahwa mempercayai adanya Tuhan sebagai prinsip utama serta landasan adanya tanggung jawab kita dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu perwujudan sifat dari manusia, bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individu, menjunjung tinggi asas kemanusiaan, serta tata krama sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air yang tertanam di hati masyarakat Indonesia demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Lalu, Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu segala bentuk keputusan yang diambil dalam menghadapi suatu permasalahan hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mencapai suatu mufakat yang disepakati dan dijalankan oleh setiap anggota. Kita masuki sila terakhir pada Pancasila, yaitu Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjunjung tinggi keadilan dalam berbagai aspek kehidupan demi menegakkan hukum tanpa memandang bulu. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai hakikat sila-sila Pancasila. Terlebih terkurang saya ucapkan terima kasih. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.